Ikuti audisi online eSports Star Indonesia Season 3, eksklusif di GTV. Tidak ikhlas itu karena kita merasa memiliki terhadap apa yang sebenarnya hanya dititipi. Ya. Hakikatnya tidak ada yang kita miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puja-puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pagi hari ini mengawali minggu ini kita kembali bersilaturahim dalam program Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Dan seperti biasa juga di dalam rangkaian segmen nanti kita juga akan bersama-sama dengan guru kita Ustadz Danu dan juga hadirkan juga narasumber-narasumber yang tentunya akan apa yang mereka alami, kita akan mencoba mengambil hikmah dan belajar dari kesulitan yang mereka semua sedang jalani atau sedang alami. Dan pada pagi hari ini mengawali perjumpaan kita sudah hadir bersama kita Ustadz Hilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Mas sehat David? Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Istri gimana? Alhamdulillah mulai membaik. Mohon doanya Masya dari Allah, Uda David, baik. dari guru kita Ustadz Danu dan juga pemirsa semua. Amin ya Allah, insya Allah mudah-mudahan lancar semua. Amin, amin. Ustadz, sebagai seorang suami ya, apalagi sebagai orang tua, kita pastinya pada saat diberikan amanah kita berusaha menjaga amanah. Bahkan amanah itu tidak hanya kita jaga tapi kita cintai luar biasa, kadang melebihi kecintaan kita terhadap diri kita sendiri. Betul. Mungkin juga pemirsa demikian, anak, istri, keluarga, orang tua. Tapi bayangkan apa yang terjadi jika memang sudah waktunya orang-orang yang kita cintai, amanah yang dititipkan kepada kita diambil kembali oleh Sang Maha Pencipta. Kita saksikan video berikut ini. Tim Dokes Polda Jateng dan Dokes Polres Pemalang mendatangi rumah keluarga Rahmat, warga desa Pelakaran, Kecamatan Moga, Pemalang, Jawa Tengah untuk memeriksa kesehatan Rahmat dan keluarganya. Pemeriksaan kesehatan dilakukan karena keluarga Rahmat sempat menyimpan jenazah putrinya berinisial SAR yang meninggal dunia akibat sakit TBC selama 2,5 bulan. Jasad SAR, 14 tahun, putri satu-satunya pasangan Rahmat dan Prihatin, dimakamkan Minggu malam di salah satu kamar rumahnya setelah tetangga curiga dengan kondisi SAR yang kaku dan tidak bernafas. Selama 2,5 bulan sakit TBC, almarhum hanya menjalani pengobatan alternatif dan sesekali diperiksakan ke puskesmas. Menurut Kepala Desa Pelakaran, Nur Laila, orang tua sengaja menyimpan jenazah putri satu-satunya tersebut karena meyakini masih hidup. Namun setelah mendapat penjelasan medis, yang bersangkutan menerima dan mengikhlaskan kematian putrinya. Almarhum Anggi itu tanggal 3 Januari itu katanya masih ada nafasnya, masih bisa diminumi air, walaupun hanya lewat sendok. Berarti kan masih hidup. Masih ada. Ketika meninggal kira-kira 10 harian. Iya. Kalau waktu ibu ikut mengkafani, kondisi jenazah gimana Bu? Kondisi jenazah ya sudah kaku. Sudah kaku. Iya. Kira-kira kalau menurut ibu lama nggak meninggalnya? Nggak lama. Meski petugas telah memeriksa kondisi kesehatan Rahmat dan keluarganya, namun sejauh ini belum diketahui hasilnya. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Iya, Masya Allah. Tentunya tidak mudah pada saat kita ditinggal oleh orang yang kita cintai, terlebih anak ya. Nah, seperti yang dialami oleh saudara kita yang ada di daerah Pemalang tadi. Nah, Ustadz, untuk menghadapi hal ini bagaimana Ustadz? Kadang tidak mudah untuk menerima keadaan itu Ustadz. Dibilang sudah nggak ada, enggak kok masih ada, kelihatan kayak masih napas. Nah, di dalam Islam melihatnya seperti apa? Silakan Ustadz. Baik Mas David, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat,
yang kita muliakan guru kita Ustadz Danu, Mas David, dan seluruh pemirsa Siraman Kolbu MNC TV yang dirahmati Allah. Bicara tentang keikhlasan ya, ini memang sesuatu yang harus benar-benar kita latih setiap saat, setiap waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Seringkali yang membuat kita tidak ikhlas itu karena kita merasa memiliki terhadap apa yang sebenarnya hanya dititipi. Ya. Hakikatnya tidak ada yang kita miliki. Karena sebenarnya Allah sajalah yang menitipi kepada kita dari apa titipannya itu. Maka kalau sekarang sang pemiliknya ingin mengambil lagi, kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kita ikhlas mengembalikannya kepada sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara nasihatnya, jika tidak ingin merasakan kehilangan, jangan pernah merasa memiliki. Karena yang membuat hati ini berat untuk melepas sesuatu yang ada di hati kita karena kita merasa memiliki. Bicara tentang kematian adalah keniscayaan. Suka tidak suka, mau tidak mau, pasti kita akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Satu kali malaikat Jibril alaihi salam itu memberikan wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 wasiatnya. Dan saya kira ini wasiat juga untuk pemirsa sekalian. Yang pertama, kata Jibril, ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesukamu, tapi ingat, kamu akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapapun yang ingin kamu cintai, silahkan. Tapi ingat, kamu akan berpisah dengan orang yang kamu cintai. Boleh jadi orang yang kamu cintai berpisah dengan kamu, atau kamu yang mencintainya berpisah dengan orang yang kamu cintai itu. Dan yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka mazyun bih. Lakukan apapun yang ingin kamu lakukan, tapi ingat, kamu akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang kamu lakukan. Maka pemirsa yang boleh jadi pagi ini sedang merasakan kehilangan, belajarlah untuk menerima segala ketetapan dan belajarlah untuk melepas dengan ikhlas apa yang sebenarnya tak kita miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik, karena yang saya pahami, Mas David, tidak ada yang namanya kehilangan. Yang ada hanyalah Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Maka ada satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika kita merasakan kehilangan. Apa doanya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Artinya, sesungguhnya semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikan pahala kepadaku atas musibah yang menimpaku dan gantikanlah sesuatu yang hilang daripadaku dengan yang lebih baik dari pandanganmu. Allahu Akbar, ya Allah. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah, tentunya kita bicara kehilangan tidak hanya anak ya, tapi juga pasangan, orang tua, ataupun juga hal-hal yang lainnya. Sempat saya juga pernah ingat diajarkan oleh seorang guru, katanya ini, kita seringkali janganlah mencintai sesuatu itu secara berlebihan, karena kita akan diuji dengan yang kita cintai. Masya Allah. Baik, kita akan kembali lagi. Nanti kami akan membahas sebuah berita yang menarik. Ada seorang guru ngaji yang sudah 17 tahun dimakamkan dan pada saat kuburan dibongkar, jasadnya masih utuh. Tetaplah di sini di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Berita berikut ini adalah sebuah berita yang mungkin akan membuat kita berpikir, kok bisa terjadi ya? Dan ini mungkin sering kita dengar atau pernah kita lihat sendiri. Yaitu jasad seorang guru ngaji yang sudah 17 tahun dikuburkan, pada saat makamnya akan dipindahkan, ternyata jasadnya masih utuh.
Video amatir warga memperlihatkan proses pembongkaran makam almarhum Muhya bin Rudia di Dusun Cikadu, Kecamatan Tanjung Siang, Subang, Jawa Barat. Video pemindahan makam guru ngaji ini viral karena kondisi jenazah dan kain kafan almarhum masih utuh meski sudah dimakamkan selama 17 tahun. Menurut penggali kubur, kulit tubuh jenazah masih ada dengan tulang kerangka yang masih menyatu. Meski terlihat kering, namun jenazah tidak mengeluarkan bau busuk, melainkan mengeluarkan bau harum. Padahal biasanya kondisi jenazah yang sudah dimakamkan selama belasan tahun hanya tinggal tulang belulang. Masih utuh, masih gini, tangannya masih gini, tangannya masih gini, masih keras, masih keras diangkat. Masih ada, kulitnya masih ada, cuma kering, kayak di air keras itulah. Makam almarhum sengaja dibongkar untuk dipindahkan ke pemakaman Pasir Naan yang berlokasi tidak jauh dari makam awal. Kondisi makam sebelumnya dianggap tidak layak karena berada di pinggir kandang domba. Apalagi almarhum merupakan tokoh masyarakat kampung setempat. Dia kesehariannya waktunya banyak dihabiskan di masjid dan ngajar ngaji sama anak-anak dari generasi ke generasi, dari mulai bapak saya sendiri sampai saya sendiri pernah diguruin ngaji sama almarhum. Semasa hidup, almarhum yang merupakan guru ngaji hingga lintas generasi memang dikenal baik dan rajin beribadah. Almarhum meninggal ketika usai melaksanakan sholat asar dalam usia 65 tahun. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda melaporkan. Ya, Masya Allah. Mungkin kisah seperti ini pernah Anda dengar atau Anda lihat langsung ya. Bahkan tidak jarang juga akhirnya muncul cerita-cerita yang jadi bumbu dari kejadian-kejadian tersebut. Seperti tadi ya, bahwa memang almarhum adalah seorang guru ngaji, orang yang dianggap soleh. Karena di dalam Islam kan mengenal ada siksa kubur, ya kan. Seharusnya jasadnya hancur, ini tidak, jasadnya utuh. Nah, bagaimana Ustadz seharusnya kita bersikap dari sudut pandang Islam terhadap kejadian seperti ini? Iya, Masya Allah, Tabarakallah. Kita tentunya berhusnuzon ya kepada Allah bahwa almarhum yang bersangkutan adalah orang yang baik, Masya Allah. orang yang soleh, dengan setiap amal yang beliau lakukan selama hidupnya. Karena bagaimana yang kita hadirkan selama hidup di dunia, itulah nanti yang akan menjadi cerminan seperti apa kehidupan kita di alam kubur. Maka oleh karena itu, berangkat dari tayangan yang tadi kita lihat, saya teringat dengan satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin." Ketika manusia meninggal, terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sodaqatin jariyatin, sedekah jariah. Apa maknanya? Setiap kebaikan yang kita lakukan selama hidup, tapi manfaatnya mengalir walaupun kita sudah wafat. Ya. Nah, pemirsa, kita semua harus coba bisa mencari tuh amalan apa atau istilahnya kebaikan apa yang bisa kita hadirkan selama hidup tapi manfaatnya mengalir. Contoh misalnya, kalau ada masjid yang sedang dibangun, kemudian kita ikutan lah. Apa misalnya yang bisa kita berikan? Selama masjid itu digunakan, maka pahalanya mengalir. Nah, ini setiap kebaikan yang kita lakukan. Maka pemirsa jangan pernah menyepelekan satu kebaikan sekecil apapun. Ya. Karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan kita ke surga. Allah. Kebaikan mana yang akan meringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah berbuat baik. Walaupun boleh jadi kebaikan kita tak dihargai oleh orang lain. Ya. Karena yang paling penting adalah penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka guru kita seringkali mengingatkan Ustaz Danu ya, kalau beramal lillahi ta'ala, harus karena Allah. Karena itu yang akan menjadi patokan penting seperti apa amal kita diterima atau tidaknya. Yang kedua, yang tidak terputus adalah ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diamalkan. Masya Allah. Pemirsa, hari ini begitu banyak sarana agar kita bisa mendapatkan ilmu. Misal, hari ini pemirsa menyaksikan siraman kolbu. Kita ambil pelajaran dari guru kita yang disampaikan itu, kita share ke orang lain. Kita bagikan ke orang lain. Kita tidak pernah tahu
Dari kebaikan yang kita sampaikan itu, ternyata ada orang yang terketuk hatinya, kemudian dia jadi berubah gara-gara postingan kita, gara-gara ajakan kita. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada kita, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala kebaikan yang sama ketika orang mengerjakan kebaikan itu. Masya Allah. Maka tadi guru ngaji, beliau sehari-hari mengajar, beliau sehari-hari mendidik orang untuk bisa baca Al-Quran. Masya Allah. Dan itu adalah ilmu yang bermanfaat yang terus ditebarkan. Dan yang ketiga, yang tidak terputus adalah waladin solehin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Saya ingin tekankan ini di sini. Di situ tulisannya walad, bukan ibnun. Kalau ibnun itu anak kandung. Kalau walad itu anak manusia secara keseluruhan. Contoh misalnya, saya seorang dosen, saya punya mahasiswa. Mahasiswa saya soleh, kemudian saya wafat, maka selama dia mendoakan saya, insya Allah doanya sampai. Itu masuk kategori waladin solihin. Saya seorang pedagang misalnya, kemudian saya punya seorang klien atau pembeli. Pembeli itu soleh, saya wafat, kemudian dia mendoakan saya, maka doanya sampai. Itu yang dimaksud dengan waladin solihin. Apa poinnya? Selama kita hidup, perbanyaklah teman yang soleh. Selama kita hidup, perbanyaklah sahabat yang soleh. Karena boleh jadi di antara doa yang akan mengantarkan kebaikan kepada kita ketika kita kembali kepada Allah adalah doa sahabat yang soleh itu. Teman yang soleh itu. Nah maka berangkat dari hadis itu, udah David, pemirsa Siraman Kolbu MNC TV, selama kita hidup, teruslah menjadi orang baik. Dan jangan pernah berhenti berbuat kebaikan. Teruslah berbuat baik dan teruslah menebar kebaikan. Karena pada akhirnya, mohon maaf ya, jadi kaya, jadi terkenal, jadi keren, jadi gak penting saat kita kembali kepada Allah. Jadi orang baik aja. Itu sudah cukup bagi kita untuk bisa kembali kepada Allah dengan penuh kebaikan. Banyak bertobat, banyak beristighfar, tingkatkan iman kita, tambahkan ilmu kita, lembutkan hati. Semoga kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah. Jadi kaya, jadi keren, itu nggak penting. Yang penting adalah jadi orang baik aja. Masya Allah. Masya Allah. Tapi tetap kembali lagi di dalam hidup yang dicatat tadi adalah semuanya harus ikhlas karena Allah. Ya. Ridhonya apapun yang Allah berikan kepada kita, kita ridho, Allah yang akan menjamin kita masuk surga. Tetapi kita sebagai manusia tidak bisa menentukan apakah kita akan masuk surga atau orang lain masuk surga. Kembali lagi semua ketentuan Allah, yang tugas kita adalah hanya beribadah, meluruskan niat kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala.